Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. 9 naga petir api adalah peringkat ke-12 pada peringkat api surgawi. Tidak ada yang hadir yang tidak menyadari kekuatan api ini. Selain itu, dengan kekuatan yang tak terbayangkan Tang Zhen, kekuatan spiritual seseorang biasa kemungkinan akan dibakar ke dalam ketiadaan setelah kontak dengannya. Meskipun kekuatan spiritual dari mereka di sini tidak lemah, mereka tidak dapat bertahan menghadapi ujian semacam itu. Kata-kata Tang Ying telah menyebabkan aula besar menjadi jauh lebih tenang setelah mereka berbicara. Para alkemis yang dipenuhi dengan keangkuhan sebelumnya semuanya meremukkan leher mereka. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa. Dua tetua eksternal dari Menara Pil merenung sejenak sebelum perlahan mengucapkan, "Fali Ciftang, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga petir api. Ada kekuatan naga yang berkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia memiliki efek mujizat yang mengejutkan jiwa seseorang. Sepertinya hampir tidak ada orang yang mampu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk menanggungnya." Tang Zhen tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Guru Besar Huan, tolong yakinlah bahwa aku yang lama mengetahui batas aku tentang hal ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit dalam 9 naga petir api, salah satu akan dianggap telah berlalu. Setelah semua, orang yang membantu aku harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga petir api. Kalau tidak, dia hanya akan berakhir dengan cedera." Mata Tang Zhen menyapu aula besar setelah mengatakan ini. Dia menyeringai dan berkata, "Karena aku sudah mengundang kamu semua guru besar, aku tentu tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanan mereka di sini. Bahkan jika kamu tidak dapat menahan 9 naga petir api ini, lembah api pembakaran masih akan memberikan semua orang hadiah besar." Semua orang di aula akhirnya mulai berpikir secara objektif setelah mendengar kata-kata ini. Mereka tidak punya dendam dengan Tang Zhen. Selain itu, dengan status pihak lain, tidak perlu baginya untuk memainkan game apapun dengan mereka. Wanita berbaju merah itu memandang ke bawah pada guru besar alkemis yang ragu-ragu di aula besar di samping Tang Zhen. Sudut mulutnya tanpa sadar menggulung. Orang-orang ini sangat takut ketika mereka mendengar 9 naga petir api. Seolah-olah mereka takut ayahnya diam-diam membunuh mereka. Mata cantik wanita berbaju merah itu tiba-tiba duduk di tempat yang agak sepi di aula besar. Kebetulan, dia melihat Xiao Yan yang berwajah tenang yang memegang cangkir teh. Dia menjadi sedikit terkejut. Orang ini memang terlihat tenang, tapi dia bertanya-tanya apakah ini hanya tindakan. Karena lembah kepala Tang telah mengatakannya seperti ini, wajar saja bahwa kita tidak boleh bertindak pengecut. Baiklah, kita akan melakukan tes sebagai kepala lembah seperti yang diusulkan. Seorang pria tua berambut putih menyapu matanya di sekelilingnya. Dia akhirnya menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian dan menjawab. Senyum di wajah Tang Zhen menjadi lebih lebar ketika dia mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan bungkusan api berwarna perak di telapak tangannya perlahan terbang ke depan. Akhirnya, itu tergantung di udara aula besar. Api berwarna perak meringkuk saat terbakar. 9 naga api kecil menari di sekitarnya, tampak seolah-olah api memiliki kecerdasan. Mungkin itu karena naga itu mungkin meresapinya, tapi itu secara samar-samar menyebabkan kekuatan spiritual seseorang merasa agak tertekan. Guru besar mana yang akan mencoba lebih dulu? Tang Zhen bertanya sambil tersenyum. Aula besar itu sunyi sesaat setelah kata-kata ini diucapkan.
Segera, seorang pria tua berjubah putih berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke Tang Zhen saat dia berkata, "Karena tidak ada yang mau memulai, biarkan aku yang lama mencobanya." Aku yang lama telah lama mendengar 9 naga petir api dari lembah api terbakar. Perjalanan ini tidak akan dianggap sia-sia jika aku dapat menguji kekuatannya hari ini. Keke, itu adalah guru besar Hua. Silakan. Tang Zhen tersenyum saat dia menjawab. Tetua ini disebut Hua Chen. Dia juga seorang alkemis di puncak level 6. Dia memiliki beberapa reputasi di wilayah tengah. Penatua Cihuo oleh Xiao Yan sepertinya sadar bahwa Xiao Yan tidak mengenali orang-orang ini. Oleh karena itu, dia dengan lembut memperkenalkannya kepadanya. Xiao Yan mengangguk terima kasih kepada Penatua Cihuo. Setelah itu, matanya beralih ke pria tua bernama Hua Chen. Dia sangat ingin tahu tentang kekuatan 9 naga petir api. Orang tua bernama Hua Chen mengepalkan tangannya dan sekelompok api merah membara dari tangannya. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari antara alisnya juga. Setelah itu, ia memasuki semak-semakel dari api. Kobaran api segera mulai bergoyang, berubah menjadi sosok manusia seukuran telapak tangan yang terbuat dari api. Sosok api manusia sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual. Namun, ia telah menambahkan lapisan pelindung api di luar kekuatan spiritual. Api orang ini harus menjadi semacam api binatang. Namun, ada terlalu banyak celah antara itu dan 9 naga petir api. Itu tidak akan bisa bertahan. Xiao Yan melirik lapisan api berwarna merah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, Hua Chen menjentikkan jarinya dan sosok manusia api seukuran telapak tangan bergegas keluar. Akhirnya, itu memasuki gugatan api berwarna perak di depan mata semua orang. Mengaum. Sosok api manusia baru saja memasuki api berwarna perak ketika raungan naga yang dalam, nyaris tak terdengar di telinga seseorang, tiba-tiba terdengar. Begitu teriakan naga terdengar, 9 naga api dalam api berwarna perak segera bergegas. Mereka dengan keras menabrak sosok manusia api. Salah satu mulut besar mereka merobek dan menelan lapisan api berwarna merah di sekitar sosok api manusia. Mengerang, kekuatan spiritual Hua Chen dimusnahkan di bawah suhu yang menakutkan dari 9 naga petir api saat api merah dalam menghilang. Tubuhnya bergetar saat kakinya mengambil beberapa langkah mundur. Ekspresinya sedikit pucat. Itu memang layak menjadi api surgawi. Aku yang lama mengakui kekalahan. Hua Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah menstabilkan tubuhnya. Dia menghela nafas dan kembali ke kursinya dengan ekspresi pahit. Api binatang, yang ia banggakan, bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menahan 9 naga petir api ini. Beberapa guru besar ulama hadir tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat bahwa Hua Chen bahkan tidak mampu bertahan bahkan 1 menit. Apakah 9 naga petir api ini begitu kuat? Ada beberapa alkemis lain yang tidak membeli pikiran itu dan mencobanya setelah Hua Chen. Namun, mereka semua tidak mampu menahan robek dan menggigit 9 naga api. Tidak satu pun dari mereka bisa bertahan selama 10 menit. Orang tua yang disebut guru besar Mo, yang telah mengolok-olok Xiao Yan sebelumnya, ada di antara mereka. Tang Zhen mungkin tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya, tapi hatinya menghela nafas dengan sedikit kekecewaan ketika melihat para alkemis gagal satu demi satu. Sepertinya dia hanya bisa menguji jika kedua tetua luar dari Menara Pil bisa mencapai target yang dia inginkan. Guru besar alkemis lain gagal sekali lagi. Pada saat ini, satu-satunya di aula besar yang belum melakukan upaya adalah 2 tetua eksternal dari Menara Pil dan Xiao Yan. Tentu saja,
Xiaoyan secara alami diabaikan oleh yang lain. Hampir semua tatapan orang-orang terlempar ke dua sesepuh eksternal ini. Setelah semua, hanya dua orang ini adalah alkemis tingkat 7 asli dalam aula besar ini. 9 naga petir api, naga mungkin menggetarkan jiwa seseorang. Tes ini benar-benar tidak mudah. Tetua eksternal dari Menara Pil disebut Guru Besar Huan adalah yang pertama untuk menghela nafas lembut. Dia bertukar pandang dengan temannya sebelum perlahan berdiri. Api berwarna putih naik dari telapak tangannya. Api ini agak tidak biasa karena nyala api memancarkan udara dingin ketika naik. Api dingin langit, api dari Guru Besar Huan ini seharusnya diperoleh dari tubuh piton tulang langit, kan? Dikabarkan bahwa piton tulang langit ini hanya akan muncul di daerah di mana api dingin tulang muncul. Api binatang ini di dalam tubuhnya mirip dengan api dingin tulang. Bahkan Tang Zhen terkejut ketika dia melihat api berwarna putih yang memancarkan udara dingin. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Dia agak terkejut saat mempelajari api dingin langit di tangan Guru Besar Huan. Tidak disangka hal ini terkait dengan Tin Fliling Flame Guru. Api dingin tulang. Aku tidak memiliki berkah semacam itu dan hanya berhasil untungnya bertemu dengan piton tulang langit. Guru Besar Huan tertawa pahit. Setelah itu, kekuatan spiritualnya menyebar dari antara alisnya dan bergabung ke dalam api. Dengan segera, nyala itu bergoyang, berubah menjadi ular piton berwarna putih yang memasuki nyala api berwarna perak dalam sekejap. Piton ini, ditutupi oleh api putih, baru saja memasuki nyala perak ketika 9 naga api di dalamnya tiba-tiba menerkam. Kali ini, bagaimanapun, piton berwarna putih memang memiliki beberapa kemampuan. Ia mampu melindungi nyala api di permukaannya, mencegahnya ditelan oleh naga api. Setelah itu, ular piton di dalam api dan naga api berada di jalan buntu. Ekspresi Guru Besar Huan menjadi lebih dan lebih serius. Api dingin langit mungkin agak terkait dengan api dingin tulang, tapi itu akhirnya bukan api surgawi. Itu tidak mungkin untuk benar-benar melawan 9 naga petir api. Waktu dengan cepat mengalir di aula yang tenang dan besar. Tepat ketika ular piton berwarna putih itu akan benar-benar ditelan oleh 9 naga api, tanda 10 menit akhirnya tiba. Guru Besar Huan buru-buru memberi isyarat dengan tangannya dan piton api melarikan diri. Setelah itu, ia bergegas kembali ke tubuhnya. Itu memang layak menjadi api surgawi peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Aku harus mengakui kehebatannya. Guru Besar Huan akhirnya menghela napas lega saat tertawa pahit setelah menarik kembali piton api. Selamat Guru Besar Huan, kamu telah berhasil. Tang Zhen tersenyum dan berkata. Setelah itu, matanya meluncur ke penatua eksternal lain dari Menara Pil. Guru Besar Xiao, giliran kamu. Guru Besar Xiao dan Xiaoyan ini berbeda orang dan karakter. Api milik Guru Besar Xiao, ini tidak sekuat rekannya. Dari cara Xiaoyan melihatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai api binatang tingkat menengah ke atas. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan selama 10 menit dengan menggunakan api binatang jenis ini untuk bertarung dengan 9 naga petir api. Itu seperti yang diharapkan Xiaoyan. Ketika tanda 7 menit berlalu, nyala api berwarna biru itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan itu terbelah menjadi serpihan oleh 9 naga api yang menerkam maju bersama. Guru Besar Xiao hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya ke Tang Zhen sebelum kembali ke tempat duduknya. Tes semacam ini tidak hanya menguji kekuatan spiritual seseorang, tetapi juga menguji api yang lebih kuat. Kekecewaan melintas di mata Tang Zhen ketika dia melihat bahwa Guru Besar Xiao tidak bertahan sampai akhir. Dia menghela nafas, aku telah menyusahkan semua orang. Saat ini,
Hanya guru besar Huan saja yang lulus tes. Namun, aku yang lama membutuhkan 2 orang. Bukankah masih ada guru besar alkemis? Tang Zhen terkejut ketika melihat semua tatapan di ruang pertemuan di tubuh Xiao Yan. Dia ragu sejenak sebelum membuka mulut untuk bertanya, "Teman muda ini, Yan Xiao, apakah kamu ingin mencobanya?" Tang Zhen secara alami menyadari bahwa cukup banyak orang yang hadir mengadopsi mentalitas yang ingin menonton pertunjukan yang bagus. Namun, dari cara dia melihatnya, karena Xiao Yan berani datang ke lembah api yang terbakar ini, dia juga harus memiliki kemampuan. Setelah semua, dia cukup meyakinkan kemampuan Penatua Chi Huo. Wanita berbaju merah di samping Tang Zhen menyilangkan tangannya ke dadanya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia juga ingin tahu apakah pemuda ini, yang dipuji oleh Tang Zhen sebelumnya, memiliki kemampuan atau apakah dia hanya orang desa. Karena aku datang ke lembah api yang terbakar, aku secara alami harus mencoba tes ini. Xiao Yan sedikit tersenyum di depan banyak mata dan perlahan mengangguk. Beberapa guru besar es alkemis di aula tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Bahkan mereka tidak dapat bertahan lama melawan 9 naga petir api, apalagi muda seperti itu. Karena teman muda Xiao Yan tertarik, "Coba saja. Jika kamu dapat lulus, kamu dan guru besar Huan akan mengisi 2 tempat tersebut." Tang Zhen mengangkat tangannya saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan keberanian Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia melihat api perak yang tergantung di udara aula besar. Segera, dia mengepalkan tangannya, dan sekelompok api hijau giok meringkuk dan bangkit di atasnya. Kontrol Xiao Yan saat ini dari Blaze teratai Heart Flame telah mencapai sejauh mana ia dapat memanipulasi sesuka hati. Dengan kata lain, selain Tang Zhen yang paling tak terduga, jika ada yang duduk di sini untuk bersaing dengannya dalam hal pengendalian nyala api, tidak ada yang bisa membandingkan dengannya. Ini termasuk 2 tetua eksternal dari Pil Tower. Munculnya api hijau giok menyebabkan beberapa orang di aula besar merajut alis mereka. Di bawah penindasan Xiao Yan, mereka tidak dapat merasakan bahkan sedikit suhu yang menyebar dari api. Api bersuhu rendah seperti itu mungkin lebih rendah daripada api yang terbentuk dari Doki, kan? Meskipun sang alkemis duduk di tempat ini semua angkuh, mereka bukan orang bodoh. Tentu saja, mereka sadar bahwa tidak mungkin suhu ini menjadi suhu sebenarnya dari nyala api ini. Namun, mereka semua tidak bisa mengerti mengapa Xiao Yan telah menekan nyala api. Tang Zhen di kursi pemimpin mengerutkan kening tanpa ada yang memperhatikan. Matanya menatap tegas pada nyala api. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa api hijau giok ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan tidak peduli tentang mata sekitarnya. Sebuah pikiran melewati pikirannya saat kekuatan spiritualnya memasuki api. Api bergoyang, berubah menjadi teratai api hijau giok yang indah. Nyala perlahan berputar. Itu benar-benar giok hijau dalam warna, muncul seperti batu giok kualitas terbaik. Sikapnya yang tanpa celah seperti karya artistik yang memberikan perasaan tidak mau berpisah dengannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan teratai api perlahan diputar saat mendekati gugatan api berwarna perak di udara. Setelah itu, diam-diam digabung ke dalamnya di depan mata semua orang yang cemas. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika teratai api hijau giok memasuki gugus api perak. Mereka membawa raungan naga yang dalam saat mereka dengan cepat menerkam. Senyum dingin muncul di wajah beberapa nenek ahli alkimia ketika mereka melihat adegan ini. Ejekan di mata mereka menjadi lebih padat.
Sikap itu seolah-olah mereka telah meramalkan situasi yang menyedihkan yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Namun, adegan yang mereka antisipasi tidak muncul seperti yang mereka bayangkan. Senyum dingin baru saja naik ke wajah mereka ketika mereka tiba-tiba menegang. Segera, mata semua orang di aula besar menonjol keluar. 9 naga api membawa momentum sengit saat mereka dengan kejam mengepung teratai api di bagian dalam api berwarna perak. Namun, mereka langsung menjadi lamban. Sesaat kemudian, semua orang melihat pemandangan yang menyebabkan mereka tercengang. 9 naga api, yang masih bertindak dengan cara yang perkasa dan agung, tampaknya telah melihat hal yang menakutkan pada saat ini. Mereka semua melarikan diri dengan cara yang seperti kilat. Setelah 9 naga api melarikan diri jauh, mereka sekali lagi perlahan berenang lebih dekat. Namun, mereka hanya berani berlama-lama sekitar teratai api. Mereka berkeliaran terus-menerus, tetapi tidak berani menerkam ke depan dan menggigit teratai api seperti yang mereka miliki pada kesempatan sebelumnya. Adegan ini menyebabkan orang lain merasa tidak percaya dan menyebabkan seluruh aula besar turun ke keheningan aneh. Para guru besar ahli kimia yang menunggu untuk menonton pertunjukan menampilkan ekspresi yang sangat lucu di wajah mereka ketika mereka melihat teratai api dan naga api yang terpisah di dalam api. Ekspresi Tang Zhen juga menjadi lebih serius pada saat ini. Tidak banyak api di dunia ini yang dapat menyebabkan 9 naga petir api menjadi ketakutan ini. Selain itu, dia yakin pada saat ini bahwa api hijau giok yang Xiao Yan panggil pasti adalah sejenis api surgawi. Apinya berwarna hijau giok, namun, sepertinya tidak ada api surgawi di peringkat api surgawi yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warna adalah api inti teratai hijau yang menempati peringkat ke-19, tetapi kilaunya tidak begitu padat. Selain itu, bahkan jika itu adalah api inti teratai hijau, itu tidak akan bisa menyebabkan 9 naga petir api menjadi ketakutan ini. Pemuda ini sepertinya bukan orang yang sederhana. Tang Zhen bergumam lembut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini di depannya juga akan memiliki api surgawi. Wanita berbaju merah di samping Tang Zhen juga mendapatkan kilatan yang tidak biasa di mata cantiknya karena adegan ini. Pria ini, yang tampak cukup muda, memang bukan orang desa. Namun, dia tidak tahu apa peluangnya jika dia bertarung dengannya. Tangan wanita berpakaian merah tanpa sadar merasa agak gatal ketika dia memikirkan hal ini. Jika lokasi mereka saat ini tidak pantas, kemungkinan dia akan menuju ke bawah dan mengeluarkan tantangan untuk Xiao Yan. Itu bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Bahkan Tang Zhen merasa tak berdaya bahwa dia sangat kompetitif meskipun seorang gadis. Sok juga melonjak di mata kedua tetua eksternal dari Menara Pil di aula besar saat ini. Dengan pengalaman mereka secara alamiah dapat dengan samar menebak apa sebenarnya api hijau giok itu. Sungguh tak terduga, orang ini, yang terlihat sangat muda, sebenarnya memiliki api surgawi. Aku bertanya-tanya berapa banyak alkemis akan tertarik jika berita ini menyebar. Ketika mereka memikirkan ini, mata kedua orang itu menyapu aula besar tanpa diketahui. Mereka memang melihat ekspresi serakah yang melonjak di mata beberapa orang. Mereka yang duduk di tempat ini memiliki reputasi di wilayah tengah, namun bahkan mereka akhirnya merasa ketamakan. Dari ini, adalah mungkin untuk melihat seberapa banyak daya tarik api surgawi yang dimiliki seorang alkemis. 10 menit dengan cepat mengalir di aula besar yang sunyi. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya ketika 10 menit baru saja berakhir. Teratai api bergegas keluar dari api tanpa mengalami kerugian. Akhirnya, itu memancarkan ledakan dan meledak terpisah,
berubah menjadi sekelompok api yang memasuki tangan Xiao Yan. Lembah Kepala Tang, bolehkah aku tahu jika aku telah lulus? Xiao Yan menarik nyala api, terus tatapannya terfokus pada Tang Zhen, dan tersenyum saat dia bertanya dengan tangannya terkatup rapat. Hehehe, apakah kamu masih membutuhkan aku yang lama untuk menyuarakan hasil? Selamat, teman muda Yan Xiao. Termasuk kamu, aku yang lama telah benar-benar mengumpulkan 2 orang. Tangan Tang Zhen melapisi jenggotnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Matanya langsung meluncur ke Penatua Chihuo saat dia berkata, Chihuo, kamu telah menangani tugas kamu dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Kamu dapat menemukan orang muda dan luar biasa seperti teman muda Yan Xiao. Wajah Penatua Chihuo mengungkapkan senyum ketika dia mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, aku hanya beruntung. Mampu bertemu teman muda Yan Xiao dapat dianggap sebagai keberuntungan aku. Beberapa wajah ahli kimia para ahli agama di aula besar menjadi agak tidak alami ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Ini terutama terjadi untuk guru besar Mo yang telah mencemooh Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya tampak seolah-olah dia baru saja menelan lalat rumah. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Selain itu, ia hanya tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Yan datang untuk memiliki api surgawi pada usia seperti itu. Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang hal itu. Bibir guru besar Mo sedikit berkedut saat dia terus tertawa keras dengan cara dingin. Xiao Yan benar-benar tidak suka orang tua yang berbicara kata-kata yang benar-benar menyebabkan orang lain menghina dia. Setelah meliriknya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan benar-benar mengabaikannya. Tang Zhen juga menyeringai. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pria muda bernama Yan Xiao ini pasti memiliki keterampilan. Keterampilan alkemisnya mungkin berada pada tingkat yang hampir tidak ada orang di sini yang bisa dibandingkan dengannya. Semua orang, harap tenang. Aku akan mengundang semua orang untuk menonton kapan penyempurnaan pil obat sedang berlangsung. Senyum dingin di wajah guru besar Mo semakin tebal setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, meskipun kamu memiliki api surgawi, kamu hanya akan berakhir merusak segalanya jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika kamu menghancurkan bahan obat yang berharga dari kepala suku Tang, sepertinya kamu tidak akan bisa menggantinya. Terima kasih atas pengingat kamu. Guru besar Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Tinggalkan saja masalah membantu kepala suku Tang dalam memperbaiki pil obat ke guru besar Huan dan aku. Xiao Yan tersenyum ketika dia menjawab. Ejekan tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan menyebabkan guru besar Mo menjadi membosankan. Wajahnya tanpa sadar bergetar saat cangkir teh yang dipegangnya bergetar. Dari kelihatannya, dia sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan ini. Hihehe, wanita berpakaian merah tanpa sadar tertawa terkikik ketika dia melihat Xiao Yan memarahi guru besar Mo sedemikian rupa hanya dengan satu kalimat. Namun, dia buru-buru menutup mulutnya ketika dia melihat Tang Zhen melotot padanya. Hehehe, semuanya, jangan berdebat tentang ini. Bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil obat mungkin berharga, tetapi dengan kemampuan lembah api yang terbakar aku, kami masih bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, tidak perlu ada beban mental ketika membantu aku yang lama dalam memurnikan pil obat. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia dengan lembut tertawa. Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini tidak akan sederhana. Oleh karena itu, aku yang lama harus menyatakan ini dengan jelas sebelumnya. Selama kamu berdua dapat membantu aku dengan berhasil menyempurnakannya, hadiah itu pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskan kamu, hehehe. Tentu saja,
Kamu dapat meminta jika kamu berdua membutuhkan sesuatu. Jantung Xiao Yan langsung berdebar ketika mendengar kata-kata Tang Zhen. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, "Boleh aku tahu apakah hadiah ini termasuk beberapa metode Qi atau teknik Do dari lembah api terbakar?" Tang Zhen terkejut ketika mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan sambil merenungkan pertanyaan itu. Setelah itu dia tertawa. Selama tidak ada rahasia dari lembah api pembakaran yang tidak bisa dilewatkan ke orang lain, semua yang lain disertakan. Bolehkah aku tahu apa yang teman muda Yan Xiao tunjukkan? Hati Xiao Yan ditumbuk. Matanya tertuju pada Tang Zhen saat dia perlahan mengatakan, "Api langit 3 perubahan misterius." Alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.